Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi Mujahid dan Mujahidah, sore-soria masih bersama Ustazah Ermi di sini, masih dalam pembelajaran online. Apa kabarnya Mujahid dan Mujahidah sore-soria kelas 2 Habasyah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Ustazah yakin kalian selalu menjawab salam dan pertanyaan Ustazah dengan jawaban itu ya. Karena itu yang Ustazah harapkan, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Ya, tetap lancar ya, tetap semangat walaupun dalam keadaan lockdown, tapi tetap semangat puasanya. Tetap ceria ya, tidak cengeng dan tidak merasa kehausan dan ada rintangan lah. Pokoknya kalian tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, Mujahid dan Mujahidah soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini yang masih dalam online ya, pembelajaran online, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah agar diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ilmu tersebut ke dalam otak kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan PKN ya, tentang bersatu dalam keragaman. Pekan lalu kita sudah mempelajari ini juga tentang bersatu dalam keberagaman, yaitu ketika kita menolong seseorang, kita tidak perlu melihat latar belakang orang tersebut, tidak perlu kita lihat dia dari suku apa, aslinya dari mana, orang kaya atau orang miskin, tapi kita tetap harus langsung menolongnya tanpa menanyakan dia orang dari mana, sukunya apa, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bersatu dalam keragaman, melanjutkan pembelajaran pekan lalu. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ustazah akan membuat challenge lagi buat Ustazah. Kalau sebelumnya challenge-nya adalah menyebutkan ke-25 nama Mujahid dan Mujahidah 2 Habasyah. Kalau hari ini challenge-nya adalah menyebutkan asal suku dari ke-25 Mujahid Mujahidah yang ada di kelas 2 Habasyah. Yang pertama, Abdan dari Jawa Barat, kemudian Adit dari Jawa Barat, Jibril dari Sulawesi Selatan, Aisyah dari Jawa, Kalista dari Sulawesi Selatan, Anissa dari Sulawesi Selatan, Ayu dari Jawa, Dimas dari Jawa, Reza campuran dari Makassar Bima, kemudian Hukmah dari Jawa, Fazila dari Sulawesi Selatan, Sila dari Sulawesi Selatan, Kenzi dari Jawa Barat, Kanza dari Jawa, Kirani dari Sulawesi Selatan, Dwi dari perpaduan ya dari Sulawesi Selatan dan Jawa, Messi dari Batak, Ardi dari Jawa, Sobri dari Sulawesi Selatan, Nadia dari Sulawesi Selatan, Alika dari perpaduan antara Sulawesi Selatan dengan Jawa, kemudian Naura dari Jawa Barat, Nawal dari Sulawesi Selatan, Daya dari Sulawesi Selatan, Ajwa dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ke-25 Mujahid dan Mujahidah sudah saya sebutkan daerah asalnya. Kenapa Ustazah menyebutkan daerah asal kalian Mujahid dan Mujahidah 2 Habasyah? Karena agar kita tahu bahwa dalam kelas, dalam skup yang kecil saja, kita itu tidak seragam. Tidak satu ragam daerah sukunya, bermacam-macam. Ada yang dari Jawa, dari Jawa Barat, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang bahkan dari Batak, kemudian ada yang dari Jawa, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, dari Batak ya, beragam, tidak seragam, tidak semuanya dari Jawa, tidak semua dari Jawa Barat, tidak semua dari Batak, tidak semua dari Sulawesi Selatan, tetapi bermacam-macam. Ada yang campuran Jawa Makassar, ada yang campuran Makassar Bima dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa dalam skup yang kecil saja kita tidak seragam tapi beragam. Nah, sekarang saja mau ingatkan lagi nih. Selama 1 bulan lebih kan kalian belajar online di rumah. Apakah masih ingat kegiatan kita setelah upacara bendera setiap hari Senin?
Iya, benar sekali. Biasanya SDIT Permata Papua itu setiap hari Senin habis upacara bendera, biasanya anak-anak melakukan kerja bakti bersama. Biasanya langsung dari tempat upacara, langsung berjalan sambil memungut sampah yang ada di sekitarnya. Semuanya melakukan kerja bakti. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6. Bahkan Ustadz dan Ustazah pun juga begitu. Jadi kerja baktinya dilakukan secara bersama dan serentak. Habis upacara langsung serentak memungut sampah dari tempat upacara sampai membersihkan lingkungan sekolah yang ada. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan kerja bakti yang selama ini kita lakukan itu adalah salah satu contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kerja bakti itu serempak dari kelas 2 sampai dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua 18 kelas melakukan satu kegiatan yang orang yang melakukannya itu beragam. Tidak satu suku, tidak satu tempat tinggal, tapi sukunya berbeda, tempat tinggalnya pun berbeda. Ada yang tinggal di SP2, ada yang tinggal di SP3, ada yang di SP1, di SP4, di Timika. Jadi kegiatan kerja bakti yang kita lakukan itu adalah bersatu. Jadi semua melakukan satu kegiatan, tapi beragam orangnya. Ya, berarti kita sudah melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman yang mempunyai satu tujuan. Apa tujuannya? Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, sekarang manfaat dari kita melakukan kerja bakti itu apa? Ya, manfaatnya banyak. Yang pertama, lingkungan kita bersih. Kemudian pekerjaan yang susah jadi ringan. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang membersihkan satu sekolahan, pasti terasa berat. Tapi karena kita bekerja bakti bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6, Ustadz-ustadzah pun ikut kerja bakti. Jadi banyak yang melakukan, otomatis jadi mudah, jadi ringan. Kemudian cepat selesai. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang mengerjakan, pasti butuh waktu yang lama. Tetapi karena banyak yang mengerjakan, jadi cepat selesai. Kemudian kita jadi kompak di sekolah. Karena ketika kita bekerja bakti, kita tidak melihat, oh kamu orang Jawa, ayo sama-sama saya. Kamu orang Batak, sama-sama saya. Tidak. Tapi kita berbaur, bersama-sama kita mengerjakan. Pasti pada saat kita mengerjakan kerja bakti tersebut, ada interaksi antara kita. Ada canda tawa, ada tegur sapa, itu ya. Sehingga bisa menambah kekompakan kita dalam pertemanan di sekolah. Kemudian hidup rukun. Kalau kita sudah kompak, otomatis hidup kita akan rukun. Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada yang bombe-bombe. Karena semuanya hidup rukun. Karena apa? Karena kompak, ya. Nah, itu tadi adalah contoh bersatu dalam keberagaman. Kegiatan bersatu dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menentukan kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian kalian bisa menjelaskan manfaat dari bersatu dalam keberagaman. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kegiatan kerja bakti itu merupakan salah satu contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya apa? Manfaatnya tadi, lingkungan sekolah jadi bersih, kemudian pekerjaan yang susah jadi mudah, pekerjaan yang butuh waktu lama jadi cepat selesai, kemudian kita jadi kompak, dan hidup di sekolah jadi rukun. Nah, kalau kita sudah hidup rukun, otomatis kita bisa menjalani semua kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada baku bombe-bombe. Coba kalian nyaman nggak kalau kita baku bombe dengan teman? Tidak kan? Nah, kalau kita sudah hidup bersatu, kita akan merasa nyaman. Mau apa-apa saja bisa kita lakukan bersama. Jadi semuanya terasa ringan. Nah, dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kita dalam surat Ali Imran, berpegang teguhlah kamu ke dalam tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu sedang bermusuhan. Artinya Allah memerintahkan kita untuk selalu bersatu, tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan. Bercerai-berai itu artinya tidak bersatu, yang bermusuhan, bombe-bombean. Tapi Allah memerintahkan kita janganlah kamu bercerai-berai. Berarti tujuannya apa? Untuk bersatu. Ya, karena ketika kita bersatu, kita bisa melakukan apa saja dengan mudah.
Kemudian dalam surat Al-Maidah juga Allah mengingatkan kepada kita bahwa tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Artinya ketika kita bersatu, kita akan tolong menolong dalam kebaikan. Ketika kita susah, ada yang menolong kita. Ketika teman susah, kita menolong teman kita. Oke, itu saja dari Ustazah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia, kelak sampai di akhirat. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.